Syaratnya ada beberapa, tapi yang terpenting bagi kami adalah yang pertama, yang bersangkutan bukan merupakan pelaku utama. Yang kedua, yang bersangkutan mengakui perbuatannya. Nah, itu dua syarat utama yang harus dipenuhi oleh seorang justice. Nah, setelah pemeriksaan saudara SS pada beberapa hari yang lalu, kami melakukan penelitian terhadap beberapa keterangan dan alat-alat bukti yang didapat oleh kami. Di sini kami menyimpulkan bahwa yang pertama, saudara SS merupakan pihak yang paling bertanggung jawab dalam hal penentuan terverifikasi titik-titik SPBD. Sehingga dengan demikian, yang bersangkutan ini merupakan pelaku utama, sehingga yang bersangkutan ini bukan merupakan pelaku yang second rider yang kedua yang akan membuka pelaku di atasnya. Karena yang kita sangkakan di sini adalah tidak pidana korupsi, salah satunya adalah jual beli titik dan kerugian keuangan negara dalam melakukan pengadaan barang dan jasa. Dalam hal ini, saudara SS melakukan atau kita mengoposisi terhadap sangkaan jual beli titik, sehingga yang bersangkutan merupakan pelaku. Kemudian yang kedua, yang bersangkutan harus mengakui perbuatannya. Nah, dalam pemeriksaan kemarin memang belum ada yang dianggap oleh penyidik menyatakan bahwa yang bersangkutan mengakui perbuatannya seperti yang bersangkutan. Atas dasar hal tersebut, kami belum bisa memenuhi permohonan justice kolaborator atau menolak justice kolaborator dari tersangka SS. Namun demikian, semua informasi yang disampaikan oleh yang bersangkutan pada kami, pada penyidik, itu sangat kami hargai. Semua informasi sangat kami hargai dan itu digunakan untuk bisa digunakan untuk membuat terang kasus ini. Namun demikian, untuk justice kolaborator kita terikat pada aturan-aturan. Mungkin itu yang disampaikan update terhadap kasus tidak pidana korupsi pada tata kelola ketinggi. Tapi bakal jadi hal yang meringankan nggak Pak? Gimana? Akan jadi hal yang meringankan nggak? Akan kami cek dulu. Jadi gitu Pak. Semua informasi yang disampaikan oleh saksi maupun tersangka itu apabila berguna bagi penyidikan itu pasti akan kami pertimbangkan. Itu suatu hal yang berbeda dari permohonan justice kolaborator. Karena justice kolaborator itu syarat-syaratnya sudah jelas, ya. Karena memang JC itu digunakan untuk membuka sesuatu yang jauh lebih besar. Termasuk nama-nama yang pernah disampaikan oleh Pak Sony gitu ya, nama-nama dan rekaman CCTV segala macam itu. Untuk pengadaan CCTV memang sedang kami cek, sedangkan nama-nama itu juga sedang kami pelajari, nama-nama itu sedang kami pelajari apakah hal itu merupakan suatu tidak pidana, ya, atau penyimpangan lain, atau sesuatu yang lain yang lebih besar. Itu sedang kami dalam penyidikan. Namun demikian, seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa kewenangan untuk memverifikasi titik-titik itu memang ada pada yang bersangkutan. Kewenangannya ada bersama pada yang bersangkutan. Mas Izin, ini kan terkait dengan sebelum pernyataan di kolektif NJP ini kan tersangka SS ini kan memang kerap memberikan bocoran-bocoran mengenai siapa saja yang terlibat di dalam kasus tata kelola BJ. Nah, apakah nanti tidak dikhawatirkan kalau tersangka ini justru malah tidak memberikan keterangan yang seluas-luasnya seperti sebelumnya? Satu, lalu kedua, disebutkan juga kan sebelum permohonan JC ini juga kepala wakil ini nyebut
keterlibatan NSD di kasus ini. Apakah nanti selanjutnya bakalan meminta keterangan juga pada NSD? Ya, jadi gini, alat bukti yang kami dapat atau kami cari itu tidak bergantung pada salah satu keterangan saja. Ya, kami punya alat bukti banyak, ada yang lain, ada alat bukti saksi, ada alat bukti bukti elektronik, ada alat bukti dokumen, dan lain-lain, dan ahli. Jadi kami tidak bergantung pada keterangan satu orang saja. Ya, sehingga kami meletakkan seorang tersangka atau membuka perkara ini lebih besar lagi atau lebih tenang lagi, itu berdasarkan alat bukti yang kami cari terus sampai dengan saat ini masih berjalan, sehingga tidak bergantung pada keterangan. Untuk NSD, Pada sudah benar-benar saya sampaikan ya, semua orang yang mengetahui, mengalami itu berpotensi diperiksa sebagai saksi, ya, potensi ya. Tapi semua orang sebagai saksi itu dia melakukan penyimpangan. Dengan NSD ini akan diperiksa Pak dengan Kami belum bisa sampaikan sekarang, tapi semua orang yang mengetahui, mengalami, ya, yang bisa menerangkan adanya tindak pidana itu akan kami pertimbangkan dan melakukan pemeriksaan sebagai saksi. Dari 41 nama itu, ini kan tengah dari 41 nama itu kira-kira akan kapan dipanggilnya, sama kalaupun sekarang udah ada yang udah dipanggil belum dari 41 nama ini? Dari 41 nama yang diberikan oleh tersangka SS, kapan akan diperiksa, atau kalau sudah diperiksa udah berapa yang diperiksa? Ya, itu sedang kami lakukan kajian. Nama itu apa sih yang sebetulnya disampaikan? Maksudnya urgensinya seperti apa? Keterangan saksi itu. Ya. Karena kan disebut sebagai nama-nama itu harus kita bicara dulu. Dia sebagai apa? Sebagai apa di situ? Atau memang sebagai berhubungan chat atau telepon. Tapi isinya apa itu yang sedang kami cek sekarang di dalam. Apa isi chatnya? Apa isi chatnya? Sehingga itu kami membutuhkan waktu. Paling cepat kapan Pak dipanggil? Segera. Pekan ini, pekan depan? Segera. banyak ini pertanyaannya kebaliknya soal NSD. Ini kan dalamnya kuasa hukum sudah menyebutkan mengenai perannya NSD ini. Apakah tidak dikhawatirkan untuk tidak meminta klarifikasi dari NSD ini justru malah menjadi bola liar? Kan kami tidak katakan tidak minta keterangan. Ya, kami cuma bilang semua saksi yang mengetahui mengalami sendiri pasti akan berpotensi untuk dimintai keterangan. Masalah siapa-siapa yang dimintai keterangan dan apa posisinya itu tim penyidik ya, menyatakan siapa si A, si B, si C yang akan dimintai keterangan. Jadi kami tidak menyatakan bahwa si A, si B, si C akan dimintai atau tidak. Terkait update yayasannya kan juga SS juga menjelaskan kronologi bahwa NSD ini juga kerap mengganti-ganti yayasan. Apakah yayasan juga sedang diperiksa atau bagaimana? Nah itu termasuk kami cek sudah. Semua pokoknya keterangan di saudara SS itu tetap kami lakukan pengecekan. Pak, jadi Pak, sejauh ini udah pernah ada fakta belum yang ditemukan oleh penyidik bahwa dari setiap kepala BGN ini memiliki jatah untuk membuka SKPD. Pertama itu, kedua kemarin kan ada penyegelan di seluruh gudang-gudang yang dimiliki, dan itu berapa yang bisa disegel dan tindak lanjutnya seperti apa koordinasi sama dia? Ya, kalau masalah yang pertama tadi itu masih materi penyidikan Mbak. Nanti, kemudian yang kedua masalah penyegelan terakhir kami sudah melakukan penyegelan seluruh sepeda motor listrik yang sudah dirakit. Ada di 2 tempat. Total jumlahnya sekitar 17.600. Ya. Untuk selanjutnya, karena telah saya sampaikan juga, sepeda motor ini tidak kami lakukan penyitaan sebagai barang bukti. Kami hanya melakukan penyegelan untuk mengawasi pergerakan dari sepeda motor itu, karena sepeda motor itu sudah dibayar lunas oleh negara. Nanti penggunaannya kami serahkan kepada BGN dan kami akan berkoordinasi dengan BGN penggunaannya untuk apa, pengeluarannya dari gudang nanti akan kami fasilitasi. Pak, tapi dimungkinkan nggak sih Pak? Boleh, karena tidak kami sita. Ya kalau kami sita, khawatirnya adalah dengan sebesar itu 17.600, nanti yang kami khawatirkan sepeda motor itu akan menyusut nilai ekonomi besar. Karena kita menyidiknya di sini adalah masalah markup. Artinya sebelum perkara ini ingkrah bisa didistribusikan Bisa. nantinya? Oh, berarti ada yang belum dirakit. Berarti ada yang belum dirakit kalau tadi Bapak bilang. Sepertinya masih ada sedikit. Sepertinya, kami kasih.
Ada sedikit ya? Iya. Terakhir Pak, titik Pak, yayasannya tadi tadi kan Bapak bilang, Pak Dir kan tadi bilang bahwa soal itu kan bukan dari negara. Bahkan kita tahu bahwa di dalam kasus ini ada 3 BGM. Terkait jual beli ini sampai itu apakah dua orang lagi registrasi terlibat? Ada yang lain, jadi kami tidak bisa menyebutkan siapa, tapi ada yang lain. Dan masih pelaku utama di sini adalah dalam hal permintaan atau permohonan sisi ada yang bersangkutan lah yang mempunyai kewenangan untuk memverifikasi titik-titik nah, apakah ini kan dalam kasus ini kan ada 3 objek perkara ya, saya jual beli afiliasi jual beli sama afiliasi itu jual beli dan pengadaan objek yang afiliasi yang awal dulu termasuk jual beli. Nah itu maksudnya dari peran ketiga tersangka yang 7 pimpinan BGN itu semuanya itu termasuk maksudnya peran utama untuk korupsi itu kalau peran utama Pak Dir, meskipun JC-nya ini ditolak dari Kejagung, apakah mungkin SS ini masih akan diperiksa oleh Kejagung nantinya untuk mendalami dari nama-nama itu? pasti kita jadi yang bersangkutan perlu diperiksa ya sebagai bersangkutan kami harapkan yang bersangkutan ini kan orang-orang yang memang mudah bagi pengembangan dari penyidikan ini. Tapi memang kami fokus kepada penyidikan ini adalah konstruksi yang sudah kami bangun dari awal, yang ada surat etik dan ada pengadaan barang dan jasa. Ya kalau diperiksa pasti. Makanya kami bilang, kami sampaikan bahwa kami menghargai semua informasi yang disampaikan oleh siapa saja termasuk oleh masing-masing. Untuk tersangka dan publik, ada jadwal pemeriksaan? Ada, pasti ada. Sudah ada satu. Kalau dari perumusan revisi PPWSK itu Kejagung sendiri melibatkan mana Pak? Kemarin ada informasi bahwa kejaksaan itu paksa bahwa dia tidak bakal dilakukan dan jika perlu itu terkait dengan nanti dicek karena kan selain tadi yang disampaikan bahwa tim itu benar-benar tidak hanya melakukan penyidikan dalam PG dan dalam perkara lain pun tetap berjalan dan sesuai komitmennya dalam rangka pemulihan kerugian negara tidak hanya dipidanakan. Pada tanggal 11 Juli sampai 16 Juli tim benar-benar sudah melakukan penggeledahan dan penyitaan terhadap beberapa dalam perkara tata kelola Yuk PT TSS atas nama tersangka PDT alias Aseng. Ada beberapa diantaranya ada mobil kendaraan berupa Lamborghini Aventador, ada juga Fortuner, ada juga Camry, ada juga alat berat seperti ekskavator, dump truck juga. Ada beberapa juga kabling kantor atau tanah. Nah, secara lengkap kita kasih itu juga visualnya dan kami ini sesuai dengan komitmen kita. Nilainya Pak? Nilainya masih dalam taksasi. Yang penting kita berkumpulkan nanti dibawa lagi dulu nanti dibawa ke Jakarta diusahakan. Dalam perjalanan ya. Yang Lamborghini di sana di Pontianak. Insya Allah kita bisa nyampe ya. Mudah-mudahan. Bapak kemarin Asep kan disita paket dan itu ada permintaan lain ya? Masih proses. Pada seluruh tersangka itu masih proses untuk penyitaan dan pelacakan aset. Seluruhnya masih proses. Cukup ya? Ya, Cukup ya. namanya? Terima kasih. Terima kasih semuanya. Terima kasih.